dampingnya saya sebagai kepala desa kemarin sampai hari ini saya belum juga masih bersama dengan bapak-bapak. Meskipun kemarin itu ada yang berbeda pendapat. Dan pertama saya sampaikan tentang masalah tali asi atau tali apa itu kemarin. Saya sama sekali tidak diundang untuk pencairan tali asi untuk membicarakan pada waktu itu. Saya cuma kaget di kantor banyak orang waktu itu. Banyak teman-teman Bali bertanya, bagaimana ini kita pada? Saya jawab, yang setuju monggo silakan tanda tangan, yang tidak setuju silakan parkir dan diam. Yang saya memaksudkan pada waktu itu, kita menggugat permasalahan ini karena saya tidak pernah menyuruh, saya tidak pernah setuju tentang tali asu itu. Tali asi, maaf ya, diobjekkan salah. Kemudian saya dengan Roma lagi bingung pada waktu itu. Oleh karena keadaan terpaksa, saya dijemput Kapolsek waktu itu masih di Suparman jam 1 siang. Saya sampai di PT Ane di Polipun waktu itu, baru 2 surat saya tanda tangan, saya berhenti karena saya tidak pahami. Jadi semua tanah diserahkan dari berapa lembar surat itu, kurang lebih 5 yang harus pakai meterai pada waktu itu. Tapi karena saya lihat bapak-bapak pada waktu itu antusias untuk menerima tali asi ini, saya juga tidak ada pembahasan tentang tali asi sampai hari ini. Kemudian saya diundang di Hotel BW waktu itu di Palu, membicarakan tentang masalah 80-20. Saya sampai hari ini tidak pernah setuju itu 80-20 yang lalunya kemarin karena ada bocoran. Jadi bertahanlah Pak Desa, yaitu di 35 dengan 65-35. Karena semua orang setuju di 80-20, saya ketinggal di ruangan. Dan saya ketinggal karena saya tidak setuju. Dan sampai hari ini saya tidak pernah setuju. Kemudian dengan HGU, saya dengan Roma yang mengantar dengan proposal dan beberapa orang teman waktu itu untuk tidak diterbitkan HGU. Saya menyurat sendiri ke BPN dan saya sendiri yang mengantar, dikawal oleh Pak Posan, Pak Roma, ada berapa orang waktu itu. Berselang 5 menit kemudian PT ANA itu masuk untuk meminta keluarkan HGU, tapi surat kami sudah duluan di sana dan sampai hari ini. Kemudian saya pimpin demo, saya kades, saya pimpin demo untuk ke Buku pada waktu itu. Mungkin bapak-bapak tidak hadir, tapi kebanyakan teman Tato dengan teman Mori yang hadir ke Buku pada waktu itu. Demo persoalan sawit ini kepada Bupati waktu itu Anur Hati. Kemudian setelah beralih Morowali Utara, dari Morowali ke Morowali Utara, saya lagi juga pimpin demo bermasalah soal sawit yang ada atau PT ANA. Saya demo, Bupati saya sendiri yang pimpin demo. Jadi persoalan-persoalan yang kemarin terjadi itu karena putusnya komunikasi, dan saya tetap tidak mau untuk hitam putihkan. Artinya menurut saya haknya masyarakat tetap masyarakat. Cuman kemarin waktu penandatanganan tentang apa kebangan kemarin plasma, kami juga itu memang mau tidak mau kita tanda tangan. Itu waktu itu di muka mejanya Bupati waktu itu, Bupati almarhum Pilpres Timur. Itu kami sudah dikurung di situ, mau tidak mau. Yang saat itu waktu itu menurut saya Pak Ronga dengan Pak Pode tidak pernah ketemu, dan ternyata Pak Ronga dengan Pak Pode dengan Pak Posan itu satu mobil karena saya sudah jemput mereka. Berjalannya waktu, ada kurang lebih 620 hektar itu yang belum diselesaikan secara tali asi itu oleh PT ANA. Sampai hari ini saya ingat 620 hektar itu. Kemudian saya tidak pernah terlibat dengan atau bekerja sama
koperasi, dan itu saya tidak karena itu di luar jalur saya, sama sekali saya tidak pahami itu koperasi, dan memang itu koperasi berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada oleh PT ANA. Dan seingat saya waktu itu juga, waktu koperasi berjalan dan saya masih kades, yang mungkin ya penerimaan dari koperasi untuk masyarakat desa Bunta yang ada di sini masih lumayan, tapi sekarang ini saya kurang mengerti dan tidak pahami lagi. Ya, kemudian di saat-saat yang sekarang ini yang kita hadir malam ini, jujur dengan tidaknya saya ini kaget, maaf ya, saya kaget, tapi bukan berarti saya kaget karena saya penakut, malah memberikan saya gambaran untuk semakin kuat, semakin semangat, semakin enjoy ke depan. Karena kenapa? Tidak ada satupun orang yang di mukanya saya ini, kecuali yang baru, yang saya tidak tahu mukanya, teman-teman baru. Kemudian mohon izin untuk Pak Agus, teman-teman Bali ini, mereka datang ini bukan rampas tangannya orang. Saya ulangi, bukan rampas tangannya orang, mereka membeli. Oke. Ya. Mereka, orang Bali ini saya heran juga, kenapa kok orang bisa beli. Dan orang Bali ini waktu itu menurut saya tidak ada orang yang semahal ini tanah di Bunta ini. Mohon maaf kalau untuk saya tidak tahu dari mana orang dapat uang ini orang Bali. Apakah orang anggap menyambung ayam di tanah di Bunta kemarin ini, saya tidak tahu. Tapi saya salut untuk teman Bali. Maksudnya saya yang ditanyakan oleh Pak Agus tadi, kita berjuang sudah berapa tahun? Lebih 10 tahun. Ya, toh? Dengan adanya LBH hadir di desa Bunta ini, maka barang tentu itu Bapak akan berpikir bahwa ini kok semakin panjang ini permasalahan. Saya tahu teman-teman Bali banyak orang yang mengerti hukum. Saya tahu orang Bali ini banyak pengacara. Saya tahu teman Bali ini banyak yang lebih paham dengan apa yang ada. Tapi kalau bicara hukum teman Bali, mendingan dia lupakan saja itu daripada saya dipanggil kiri kanan. Itu teman Bali. Hampir semua orang seperti itu. Padahal haknya Bapak. Saya juga belum mati, kecuali saya sudah mati. Nah, baru memang hilang semua total apa yang pernah saya tanda tangan pada Bapak, pada Ibu. Jadi untuk saya malam ini saya tersupport. Wih, kayak telinga aku kayak dalam umum sudah. Ya. Kemudian saya tidak bicara politik, karena memang tadi sudah disampaikan politik itu agak berbeda dengan keinginan masyarakat. Tapi kadang kita juga masyarakat itu pintar-pintar bermain politik, itu permasalahannya. Ya, mungkin politiknya ini, politik ini. Tapi saya inginkan untuk orang, kalau memang ini kita mau rebut, kita punya hak, ayo kita sama-sama. Saya juga belum mundur. Ya. Kalau saya tidak mau sama-sama dengan Bapak pun ngapain saya hadir di sini. Tapi karena saya gembira, saya betul-betul bertanggung jawab, dan saya rindu bertanggung jawab dengan semua yang pernah saya lakukan kemarin, maka saya hadir. Saya bukan hadir oleh karena walaupun saya tercatat di LBH, tapi saya rindu dengan Bapak. Meskipun itu tadinya yang 80 atau 100%, kita dapatkan 50% saja, lebih tinggi. Berarti perjuangannya Bapak yang kemarin itu menanamkan saham 3 juta, 5 juta per hektar pada waktu itu, mahal waktu itu, sangat mahal itu 5 juta waktu itu, sangat mahal. Gaji saya itu baru 350.000 itu per bulan. Tapi saya berani mengambil risiko, tanda tangan, tutup mata itu tanda tangan. Itu maksudnya saya waktu itu, karena Bunta ini didatangkan. Bapak ini kan transmandiri menurut saya. Ya. Sama dengan teman Tato transmandiri, kecuali teman Jawa itu transbandet. Teman bandet apa transbandet itu juga kebanyakan juga sudah transmandiri karena mereka tidak dirui lahan di dalam. Jadi saya harapkan untuk kita, saya tidak secara sengaja atau mungkin sudah pekerjaan Tuhan, saya harus ketemu dengan Pak Agus Salim melalui si
Pak Hamid dengan Pak Wahono. Yang sebenarnya kemarin saya abstain dari barang. Tapi untuk demi kelancaran kehidupan masyarakat, meskipun saya tahu Bapak dari Meko, Bapak dari Cendana Putih, ada yang dari Sulbar, ya, kemudian ada yang dari Kilo, Mulai, ya, dari berbagai macam yang saya tahu saya seperti itu. Cuman yang saya harapkan, mari kita bersatu, tapi tidak bersatu-satu, iya. satu benaran. Nah, seperti Pak Agus Salim bilang tadi, bisa nggak satu hari lagi untuk kita hari Senin nanti? Kami tidak mungkin kita mau demo hari Minggu. Saya tetap akan ada di dalamnya, meskipun saya harus ada di pinggiran, karena saya caleg sekarang. Tidak boleh lagi, saya akan mulai besok saya sudah penetapan. Hari ini tanggal 3 hari ini. Jadi saya tidak bisa lagi mengukur kiri kanan seperti ini, dan saya tidak akan bicarakan tentang bisa diri saya. Makanya saya tidak akan bicara kampanye dan segala macam itu. Ya, karena saya harap ini muntah. Sebenarnya pemilihan kepala desa itu tahun depan saya mau masuk, tapi masih lama. 2026 baru ada pemilihan kepala desa. Maka saya masuk jadi caleg. Jadi saya harap untuk bapak-bapak yang diarahkan oleh Pak Agus Salim dengan Pak Mangkut sama Pak Hamid, apa yang disampaikan oleh Pak Romy. Sebenarnya Pak Romy kemarin itu yang tali asi itu kami semua tetap bikin, dan silakan dicatat itu, karena saya tidak pernah paham itu tali asi itu, sedangkan asi apa yang saya tidak tahu. Jadi saya harapkan nanti itu. Kemudian begini juga Pak Agus Tom, sudah banyak mereka punya surat tanah ini yang diserahkan kepada PT ANA untuk mendapatkan hasilnya yang 2.500.000 atau 1.500.000, ada 3 juta berdasarkan volume tanah yang ada pada waktu itu. Nah, mungkin di situ tidak semua saya tanda tangan surat-surat pada waktu itu, cuman ada yang tanda tangan untuk penyerahan tali asi segala macam pada waktu itu. Itu saya sampaikan dan tidak perlu lagi dijembar-jemborkan. Orang yang tahu suatu saat juga akan ketahuan siapa yang tanda tangan surat-surat itu untuk penerimaan surat tali asi itu. Terima kasih untuk saya dan selamat malam. Ya, jadi pada akhirnya juga malam ini kita sudah mulai tergambarkan ya apa yang menjadi harapan kita yang tadi sudah saling mendiskusikan. Jadi kita punya waktu itu kalau melihat durasi tadi Sabtu Minggu ini 2 hari ini kalau bisa di luar daripada hasil pertemuan ini mulai kita diskusikan apa-apa yang menjadi kebutuhan, terutama ya hari Senin itu untuk kita datang ke Polres. Kalau ada sudah surat-surat 1-2 ya, tolong ada, biar cuma 1-2, 3. Karena begini, dalam laporan nanti itu tidak mungkin semua satu kali kita ikut sertakan data-data itu. Yang cukup yang ada dulu. Karena menyangkut PT ANA dengan koperasi tadi ya, untuk laporan ke polisi. Nah, untuk minggu depannya kita diskusi untuk kita Bapak setuju nggak kalau digugat ke pengadilan? Yang kita gugat itu adalah soal kompensasi lahan terhadap nilai produksi berdasarkan volume luas lahan toh yang dia sudah tanam. Sementara Bapak punya uang keluar waktu beli tanah itu waktu 2016 itu berapa? 3 juta berapa? 3.500.000, ada kwitansinya kan? Nah, itu bayar pajaknya ya. Kalau itu lebih bagus lagi kalau ada bayar pajaknya. Itu bukti. Nah, bukti daripada kita untuk pegangan kalau kita gugat ke pengadilan. Yakin saya, bukan mendahului yang kuasa, kalau itu kita punya persyaratan, punya bukti yang kuat, mudah-mudahan. Ya kan? Di era keterbukaan begini, ya kan? Dan apa istilahnya? Bukti-bukti yang kita miliki, saksi-saksi yang masih ada, terus kemudian objeknya masih jelas di sana, lahannya masih Bapak hafal ya, posisinya.
Karena modelnya nanti kayak begitu, nanti hadir hari Jumat kalau ada waktu nanti sidang PS-nya Pak Mangku. Nah itu nanti dilihat itu hari Jumat depan itu. Kebetulan saya pengacaranya dengan Pak Mehmet. Itu nanti lihat itu di lokasi itu, nanti ketahuan itu, hakim akan tanya itu di lapangan nanti. Kalau kau punya surat, gitu, kau sudah beli, kau tahu nggak objeknya? Nah, gitu-gitu. Di mana yang dimaksudkan objeknya itu, ya kau jelaskan situ. Ya termasuk bukti bayar pajak. Yang seperti begitu Pak ya. Nah, sembari seperti itu kita juga harus ke gubernur. Karena perusahaan ini terdaftar di negara ini dalam kewenangan pemerintahan provinsi, bukan kabupaten kota. Kita memintakan kepada gubernur untuk disurati karena sudah ada laporan kepolisian. Ya kan? Itu dia. Saya yakin 1000% Bapak Rusdi Mastura, gubernur kita itu pasti akan merespon seperti yang kita laporkan pada 2 orang didengarkan keputusannya itu adalah Pak Wahono dengan Pak Hamid. Nah, usah ragu. Bahkan di tahun politik ini, nah betul tadi orang tua kita, tuan rumah Pak Alfred, di tahun politik ini tidak berani orang buat kesalahan sekecil apapun. Karena dari pengalaman lalu-lalu, gara-gara politik banyak hukum dikadali. Sekarang justru politik, sekarang mereka itu berlomba-lomba untuk memenangkan hati nurani rakyat dengan penegakan hukum. Nah itu. Jadi kalau kita datang nanti ke pejabat-pejabat, atau besok kita ke Komnas HAM, kita ke Komisi Ombudsman, di perwakilannya semua di Kota Palu itu, Sulawesi Tengah, itu pasti akan ditindaklanjuti karena politik kali ini adalah politik transparan dan penegakan hukum, tidak pandang bulu. Ketua KPK saya dipanggil sekarang, ya kan? Antara penyidik dengan penyidik ini baku panggilin. Coba bayangkan. Pertanyaannya di mana objeknya orang yang bermasalah secara hukum itu? Ternyata penegak hukumnya yang bermasalah. Ini baku panggilin, jadi tontonan sekarang. Nah tentunya di tempat lain tidak akan berani mereka lakukan. Makanya tadi saya katakan sama dengan Pak Alfred, orang tua kita, kita harus bersatu, cuma butuh waktu. Jangan nanti di perjalanan ya kan ada halte, sudah jauh Pak, sudah loyo saya, kamu orang saja yang urus. Kalau istilah orang Palu, ngalingnya mu yaku deh, komio aja. Ya bisa begitu ya, kita sama-sama Pak ya, bantu saya, kasih kuat saya dengan Pak Alfred, Pak Hamid, ya kan, Pak Mangku, Pak Wahono, dari bapak-bapak lah, baru kami ini bisa jadi ada untuk mari sama-sama kita urus masalah daripada bapak. Oke, ada lagi mau ditanya terakhir? Nah, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Mohon maaf ini dalam hal ini saya dalam forum ini mewakili daripada orang tua saya karena terang kronologis dari apa yang terjadi di Desa Bunta ini berkaitan dengan lahan yang dibeli oleh orang tua saya itu sebenarnya kronologis pastinya saya tidak tahu. Tapi yang jelas dengan kondisi yang ada saat ini, saya menangkap memang ada yang salah dari apa yang terjadi sampai saat ini. Namun yang perlu dan ingin saya dengar langsung dari Bapak Agus yang nantinya sebagai perwakilan kami di sini. Yang pertama karena yang saya sendiri dengar selama ini berkaitan dengan tali asi itu kan hanya wacana. Tetapi kondisi real yang terjadi kemarin bahwa kami semua di sini, mungkin tidak semua ya, beberapa yang sudah menandatangani dari apa yang sebenarnya yang kami tidak tahu apa yang ditandatangani itu. Sehingga saya rasa melalui kesempatan ini mungkin Bapak Agus bisa sebagai jembatan kami untuk mengetahui sebenarnya yang kami tanda tangani itu bunyinya tali asi atau memang ganti rugi lahan. Sehingga semangat kami untuk memperjuangkan ini, mohon maaf kalau berbicara semangat Pak Agus, karena memang ini hak kami. Sampai kapanpun kami siap memperjuangkan itu. Tetapi
kami harus tahu dulu apakah perjuangan kami nanti ini tidak diputuskan dengan surat yang sudah kami tanda tangani kemarin. Iya, paham saya. Tuh. Sehingga pada kesempatan ini mungkin saya memohon kepada Pak Agus memfasilitasi kami untuk bagaimana sehingga surat yang kami tangani kemarin itu serta berita acara itu jelas. Apa sebenarnya yang kami tangani kemarin itu? Karena kami tidak punya waktu untuk menandatangani. Ini informasi Pak Agus, mohon maaf, bukan saya yang bertantangan tapi orang tua saya. Tapi dengan kondisi yang mendesak itu dia harus tanda tangan. Sedangkan isi dari yang ditandatangani tidak ditahu. Nah, maka saya berpikir jangan sampai nanti sudah mati-matian kita berjuang dipatahkan dengan surat yang kita sudah tanda tangan itu. Itu Pak Agus. Mungkin dalam kesempatan ini bisa Pak Agus memberikan pemahaman kepada kami semua berkaitan dengan tindak lanjut ini. Berapa besar peluang kami untuk bisa kembali mendapatkan hak kami ini? Mungkin seperti itu Pak Agus. Terima kasih. Yang lain ada? Ada yang lain? Nah, tanda tangan itu kan tali asih. Kita sendiri tidak ngerti tali asih. Dalam kamus hukum itu apa itu tali asih? Asih itu harapan ya. Enggak tahu, etika bahasa, etimologi bahasa. Coba Mik, bukan dulu itu Google. Ada sinyal enggak? Apa itu tali asih? Tali, suatu ikatan. Tali kan asih. Kalau dia adalah bahasa hukum, siapa yang diatur, siapa yang diikat, siapa yang berkewajiban dan haknya dilimpahkan kepada siapa. Itu sudah keliru semua itu Pak. Jadi biar 100 kali Bapak tanda tangan tidak ada masalah. Yang kita mau gugat ini adalah kenapa oknum-oknum itu, satu di perusahaan, satu koperasi, mau lakukan itu. Mana BPN? Ada BPN enggak? Berubah enggak di BPN itu status SKPT-nya Bapak? Saya mau tanya, ada berubah enggak? Pikir rubah dong. Selama kita punya ada di sana bukti bayar pajak, Bapak punya hak tetap ada. Kan yang dia mau ambil ini adalah lahannya Bapak untuk ditanami. Bukan objek tanahnya. Yang kita perjuangkan objek lahannya Bapak. Nanti kita hitung dalam gugatan. Ternyata dia menanam di dalam. Nanti itu perjuangannya lain lagi tuh, main berhitung-hitung. Oh itu katanya banyak itu. Kali saja, kalau 1 hektar berapa pohon jadinya? Ini ilustrasi ya. 1 hektar berapa pohon sawit jadinya? 123. Di atas 143. Dalam 1 bulan di atas 4 tahun 2 kali panen. 1 kali panen berapa nilainya? Yang biasa Bapak panen. Itu dihitung semua itu. Apalagi ini perusahaan tidak ada izin HGU-nya dan IUP-nya. Apa yang dia mendasari untuk melakukan perjanjian sama Bapak? Tapi kita tidak bisa ngomong hanya protes-protes, bawa ke pengadilan. Ya Pak ya, karena negara kita negara hukum, hanya pengadilan yang memastikan putusan haknya Bapak itu ditetapkan. Haknya Bapak. Kalau kita kalah, kita banding. Kita kalah, kita banding. Perjuangan masyarakat adat Papua, Mume, suku Kamoro, begitu juga. Masyarakat Dayak di Kalimantan. Masyarakat adat Bali, yang kemarin itu tempat ibadahnya di luar itu, depan tempat turis itu. Investor dari luar mau ambil, itu kok mau dihilangkan semua. Jadi kota yang, siapa yang gugat? Ya mangku-mangku, masyarakat adat Bali. Menang kan? Hak itu tidak harus dibuktikan dengan bukti surat-surat. Apalagi keterangannya Bapak tidak tahu apa-apa. Dipaksa, tidak dibacakan, tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba harus tanda tangan. Kan nanti kalau di pengadilan ditanya itu oleh majelis kan hakim. Dapat penjelasan apa Bapak tentang tali asih? Ada sosialisasi enggak tak Bapak? Enggak ada kan? Nah, melanda kepala hitam semua kan? Nah, waktu itu kejadiannya emang teman-teman berjemur itu berbaris. Jadi kalau kita baca, kasihan teman-teman yang berbaris dikawal dengan polisi lebih banyak di atas itu. Kasihan dengan teman-teman.
waktu kita tanda tangan ini ada petugas, di Matahari. sini ada petugas pegang senjata, ada kamera di depan Pak. Baru pasal-pasalnya tebal sebegini Pak, Ya. kecil-kecil. Bagaimana Bagaimana ada kesempatan kita membaca kan? Ya. Baru cepat tanda tangan, temanmu ada di belakang. Kita langsung jemput tanda lagi. tangan begini Pak. Nah, sekarang saya lanjut. Mulai hari ini, Bapak di bawah naungan LBH, Lembaga Bantuan Hukum Morowali Utara, cabang LBH Sulawesi Tengah. Itu pertama. Kedua, harus punya organisasi, Pak ya. Harus punya organisasi. Harus bentuk. Sekarang saya mau andai-andai. Kalau Bapak dibayar kompensasi, ini masalah uang ini, Pak. Masalah Bapak punya hak itu akan dibayarkan atau diganti rugikan. Pasti jalan sendiri-sendiri lagi nih. Harus bersatu. Bantu lagi orang yang susah yang lain. Bantu lagi orang yang susah yang lain. Karena kita ditakdirkan untuk memang merasakan, mengalami penindasan itu bagi orang-orang serakah itu. Saya kalau mau enak Pak, ngapain? Saya pengacara lebih baik. Banyak kasus korupsi di Palu itu Pak. Narkoba. Paling enak tangan itu Pak. Saya memilih perkara-perkara kasus rakyat. Ya kayak bapak-bapak. Saya mengabdikan diri sama bapak-bapak punya perkara. Tapi dengan tujuan tadi. Kita harus bersama bersatu. Bahkan selalu saya bilang kalau ada anaknya bapak, kalau bisa satu kuliah fakultas hukum. Satu jadi polisi, satu jadi jaksa, satu jadi hakim, satu jadi pengacara. Karena di wilayah hukum inilah yang banyak bermasalah, bikin masalah rakyat ini. Ditangkapin, ya kan? Dibodohi kayak gitu tadi. Itu pembodohan itu. 2000 tahun berapa itu Mangku? 2016. Kejadian 2016 kalau tidak salah ya. Kaliasi. Kaliasi itu. Guru kumpul ya, ya toh? Tidak dibacakan, ya kan? Disuruh Tidak, antri saja. tidak. Ya itu. Hah? Antara Ya, antara 2014. Di amplopnya kayaknya ada itu tanggal tercantum. Nanti kita minta kepada tim pemerintah provinsi untuk turun lihat lokasinya Bapak. Kalau bisa DPR juga di provinsi. Karena Bapak bukan DPR sini, tidak ada kewenangannya Pak. Kewenangan itu ada di provinsi. Nanti kita minta objeknya. Minta ke Komnas HAM. Karena ada terjadi pelanggaran HAM terhadap Bapak punya hak asasi. Yang terakhir ke Ombudsman. Biar Ombudsman surati ini perusahaan ini. Sudah tidak punya izin IUP, tidak punya HGU. Bagi perusahaan itu pernyataannya gubernur di media ada 14 perusahaan macam begini tuh di Sulawesi Tengah yang tidak punya izin HGU. Nah, kedapatan satu ini kan. Nah, bagaimana caranya kita? Nah, kebetulan Bapak sendiri yang mengalami. Saya sebagai pengacaranya Bapak, mari sama-sama kita. Jadi setiap sidang nanti kalau sudah terjadwalkan, hadir terus. Kenapa saya bilang harus ada organisasi? Supaya urung rembuk uang. Ya, kalau kemampuan 100.000, 50.000, kali berapa orang ini? Mulai siapa pegang keuangan, siapa ketuanya, diatur itu. Sama seperti waktu Indonesia merdeka kan. Yang kasih Soekarno berjuang itu tentu ada yang membantu. Hatta, saya Agus Salim, Haji Agus Salim. Baku bagi. Nah, organisasinya ada kan? Dimulai dengan Sumpah Pemuda. Kita juga begitu. Sumpah penindasan, perlawanan penindasan sekarang. Ya kan? Nah, kita harus punya organisasi. Organisasi itu yuran. Saya misalnya datang, ya kan? Tiket 1,2. Ya kan? Selama ini yang biayai saya, ya Mangku, Pandi, ya kan? Itu baru individu-individu karena pedulinya. Saya bilang waktu tadi dari bandara, saya bilang sama Pak Hamid, kita harus punya organisasi. Pak Agus itu kalau datang ke Morowali, biayanya sekian-sekian, ya kan? Atau dengan yang tim pengacaranya yang lain, apalagi kalau sidang, nah gitu. Dihitung itu, supaya ada laporan, pertanggungjawaban, penggunaan uang, dan pertanggungjawaban kepada kerja saya. Kecuali saya minta uang rokok sama Bapak, wajib itu Pak. Ada rokok saya, boleh itu kalau cuma rokok kan? Nah. Paham maksud saya Pak ya?
Biar cuma 10.000, 30.000. Sekarang jumlah kita ini berapa ini? Ada 30? 40? 40 kali 100.000, berapa itu? 4 juta kan? Berapa? 4 juta. Sudah panjang punya itu. Bisa 1 bulan, baru buat programnya apa saja. Ya mau ke Palu, sewa rental, sewa apa? 1 mobil, ampar 50.000 kali 2 hari dengan sopir, 1,5 dengan bensin. Kali 3 hari, nginap di mana? Kita cari yang kantor LBH aku di sana. LBH Sulteng, kita nginap di kantor LBH rame-rame. Berapa hari sana? Makan untuk 30 orang. 1 kepala. Itu begitu semua itu. Harus ada pencatatan. Jangan tiba-tiba saya 100.000, saya punya bos di sebelah ini 200.000. Bos, hanya doi komi saja duluan, nanti gampang saya. Tidak bisa begitu. Ya, paham maksud saya Pak? Kalau tidak mampu 100.000, 50.000. Ya kan? Siapa bendahara? Itu mulai diatur semua. Nah, untuk menariknya ini kasus,